Allah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bih wa barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabb. Ya Qadiru ya Qawiyu ya Matin. Salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Waj'alna في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilaihi yarjul amru kullu ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa'lam anna ajallal mawadi'i wa ashrafal biqa'i al-masajidu wa asharraha wa abghadaha al-aswaku fa fil hadith ahabbul biqa'i ila Allahi al-masajid wa abghadul biqa'i ila Allahi al-aswak li'anna al-masajida buyutullahi wa usus ibadihi salihin wal aswaqa mahallul makri wal khusumat wa usu ikhwani syayatin. Ketahuilah sesungguhnya paling mulianya dan paling istimewanya tempat itu adalah masjidnya. Paling buruknya dan paling dibencinya tempat adalah pasar-pasarnya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Paling dicintai dari suatu tempat oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biqa'i, paling dibencinya tempat oleh Allah Subhanahu wa taala al-aswaq, pasar-pasar. Tentunya menjadi tempat yang paling dicintai atau menjadi tempat yang paling dibenci memiliki banyak alasan, banyak sebab. Dikatakan di situ li'annal masajid buyutullah. Kenapa masjid dicintai? Karena masjid itu dianggap rumahnya Allah. Maksudnya rumahnya Allah. Allah menyimpan. Allah membagi orang-orang yang di masjid dengan pahala, dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Siapa yang mau kemuliaan dari Allah, datang ke masjid. Siapa yang ingin pahala, datang ke masjid. Siapa yang ingin ampunan, datang ke masjid. Siapa yang ingin ditingkatkan derajatnya, datang ke masjid. Siapa yang ingin dihapus dosanya, datang ke masjid. Sebelum masuk dia akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Karena setiap langkah kaki mendapatkan kebaikan, terhapus darinya keburukan, terangkat derajatnya.
Lah dengan tambahnya kebaikan sudah membuat dia memangkas jarak antara dia dengan Allah. Ditambah dengan apa? Ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Dihapus keburukannya. Ya. Makanya masjid itu selalu dinisbatkan kepada Allah. Nah, dalam ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Bukan masjidnya A, bukan masjidnya B. Oh, masjidnya organisasi A, organisasi B, bukan. Masjidnya Allah. Oh, masjid A, masjid B. Siapa sing jenengi? Yang mewakafkan tidak menisbatkan ke A ke B. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Mari ngono dibangun, ono tulisannya A, ono tulisannya B. Di dalam ayat Al-Quran tidak ada masjid kelompok A, masjid kelompok B. Masjidnya Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sekarang masjid jadikan kelompok-kelompokan. Selama masjid, wakafnya masjid, ya sudah. Kemana aja kita bisa masuk. Oh, jangan masuk karena A, jangan masuk karena B. Tanahnya wakaf untuk masjid, bukan A, bukan B. Masuk. Itu adalah masjidnya Allah, rumahnya Allah, wakaf kembali kepada Allah. Bukan milik perorangan atau organisasi. Kecuali kalau wakafnya ke organisasi. Kalau wakafnya bukan ke organisasi, kemudian dikuasai organisasi, itu bukan masjidnya organisasi. Masjid sudah ada. Direnovasi ada namanya A, ada namanya B. Loh, kenapa jadi nama A, nama B? Wong itu dari dulu sudah ada masjid, tidak ada A, tidak ada B. Sekarang kok ada A, ada B. Selama itu bukan diwakafkan ke organisasi, maka itu milik Allah. Kalau di organisasi, ini organisasi yang mengelola. Dinisbatkan kepada Allah. Makanya ya sampai dalam hadits qudsi itu disebutkan apa? Ila buyuti fi ardi. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi rumahku di bumiku, yaitu masjid. Rumahku di bumiku yaitu masjid. Disebut seperti itu oleh Allah. Karena itu dinisbatkan masjid itu dengan rumahnya Allah. Kemudian kenapa dicintai juga wa usyu ibadis salihin, sangkarnya hamba-hamba Allah yang soleh. Orang-orang yang soleh itu senang berada di masjid. Makanya mereka itu dari masjid ke masjid. Sehingga dijadikan oleh Rasul SAW orang yang senang ke masjid, ya, apalagi bergantung hatinya dengan masjid, itu mendapatkan kemuliaan. Yang pertama Nabi bersabda apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu perhatikan ada seseorang yang terbiasa ke masjid, ya, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ya. Belum lagi di dalam hadisnya Rasulullah, ya, dari 7 kelompok orang atau 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, ya, adalah salah satunya apa? Rajulun galbuhu mu'allakun bil masjid. Hatinya yang bergantung dengan masjid. Ya. Keluar dari masjid itu kepingin dan cepat kembali ke masjid. Ya. Kerasan kalau di masjid. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa setiap hari ke masjid, minimal hari Jumat itu yang lama di masjid. Ya, kalau nggak bisa setiap hari ke masjid, sholat 5 waktunya, ya, itu minimal hari Jumat ketika kita mau sholat Jumat yang lama, ya, jam 10, ya,
sudah di masjid, 10:30 sudah di masjid. Nah, kalau bisa dari jam 7. Nah, kalau bisa. Nah. Ya, tentunya semuanya itu bertahap meningkat. Pertama dari jam sekian dulu. Nah, nanti nambah. Ya, seperti berada di istana dia. Senang di masjid. Nah, itu dijadikan tempat yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Masjid itu rumahnya Allah, yang kemudian tempatnya orang-orang soleh. Nah. Adapun pasar kenapa dibenci? Wal aswaq mahalul makri wal khusumat. Pasar itu dibenci karena apa? Tempatnya penipuan, tempatnya keributan. Nah, tempatnya penipuan. Nah, yang ini harganya murah dijual mahal, dibilang kualitasnya nomor 1 padahal kualitas nomor 10. Nipu, ini bagus ini kualitasnya yang paling bagus ini, padahal bukan yang paling bagus, tapi ngomongnya paling bagus. Ini kainnya bagus, ini dingin, enak ini kalau dipakai, seperti ada AC-nya. Ya, padahal ya kalau dipakai, ya sumber kepanasan. Ya. Oh ini jahitannya bagus ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal ya jahitannya ala kadarnya apa adanya. Ya. Tempatnya penipuan. Juga tempatnya permusuhan. Ya mau tidak mau orang ditipu ya pasti ngamuk. Apalagi tahu kalau ditipu, ya pasti dia akan marah. Oh berantem. Ya kebanyakan berantem itu kan di pasar. Ya, karena sama-sama jualan yang sama, kok pelanggannya pindah aja. Pelanggannya pindah, wis. Ya, mulai musuhan. Ya, mulai berantem, mulai ribut. Dianggap yang ini pakai A, pakai B, akhirnya yang ini lakukan ini, yang ini lakukan itu dan yang lain sebagainya. Tempatnya penipuan, tempatnya permusuhan. Ya, tempatnya keributan. Kemudian wa usyu ikhwanis syayatin. Ya, kandangnya dulur-dulure setan. Ya, pasar itu kandangnya dulur-dulure setan. Lah pasar ini jangan diartikan hanya yang tradisional, pokoknya pasar. Nah, mall. Nah, ini seneng ke mall. Podo. Nggone sapa ya nggone dulur-dulur setan itu. Nah, sesekali tidak apa-apa dan itu untuk mencari kebutuhan. Ya, setelah itu keluar, enggak asik, seneng mulai isuk sampai bengi. Ulapo. Ya, kerasan ya, di tempat-tempat seperti itu. Ya, kandangi dulur-dulure setan. Fayajibu alaika ta'dhimul masjid wa hifdhu hurmatih. Maka wajib bagimu memuliakan masjid dan menjaga kehormatannya. Nah, kita harus mengagungkan masjid karena apa? Rumahnya Allah. Nisbatnya adalah rumahnya Allah. Nah, harus kita muliakan. Masjidnya wah bangunan kuno, ya, lawas, elek. Nah, tidak modern sama sekali, tidak maju, tidak ada urusan. Nah, coba kita perhatikan keraton-keraton itu, bangunannya baru, bangunannya modern, enggak, tapi dijaga, dihormati. Kenapa? Turun menurun. Apalagi masjid. Yang nisbatnya itu bukan ke satu raja atau dua pemimpin dari 3 pemimpin, tapi Allah, pemimpin alam semesta, pemilik segalanya. Nisbatnya kepada rumahnya Allah. Ya sudah harus kita agungkan, mau modelnya kayak apapun. Nah, justru masjid itu semakin modern, semakin takzimnya orang kepada masjid kurang. Orang ke Masjid Istiqlal, ke Masjid Akbar, jarang yang ibadah, kebanyakan selfie, foto-foto, rekreasi ya ini, bukan mengagungkan, bukan mengagungkan. Semakin megah, semakin mewah, orang kurang memuliakannya. Justru semakin biasa masjid itu, orang mengagungkannya. Nah, kita wajib mengagungkan masjid.
Kenapa? Rumahnya Allah. Harus jaga juga apa? Kehormatannya. Karena itu duduknya kita di masjid, ketika kita berada di masjid, ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk dengan kaki kanan, membaca doa, kemudian tidak duduk kecuali dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian saat di masjid gunakanlah untuk ibadah dengan segala bentuknya, baik itu dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, atau dengan mengkaji ilmu atau tanya tentang ilmu. Kalaupun berbicara, jangan berbicara yang mubah, apalagi yang maksiat. Yang mubah jangan, apalagi maksiat. Jadi itu untuk apa? Mengagungkan dan menjaga kehormatannya masjid. Fa'inal mu'takifi kal mujalis rabbih wa huwa min adyafihi wa kazairilah. Orang yang iktikaf di masjid itu seperti orang yang sedang duduk bersama dengan Allah. Seperti orang yang ingin jagongan dengan Allah. Dan orang yang iktikaf ini adalah tamunya Allah, sebagai tamunya Allah, dan seperti orang yang berziarah kepada Allah. Orang yang iktikaf seperti orang yang duduk dengan Allah. Orang yang iktikaf seperti tamunya Allah atau seperti orang yang berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-hadits al-mubah fil masjid qad jazama bi tahrimihi ghairu wahid min al-ulama kal Imam Fakhruddin Ar-Razi wa ghairuhu kama warada fil akhbar min at-tahdid syadid fi dzalik. Berbicara yang mubah di masjid bukan satu daripada ulama yang menetapkan keharamannya. Omongan mubah ini. Omongan mubah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat. Bukan satu ulama yang menyatakan keharamannya. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan selainnya. Seperti yang datang di dalam akhbar daripada ancaman-ancaman yang sangat di dalam hal itu. Nagalahul Imam Ibnu Khalil Al-Qala'i rahimahullah. Dinukil oleh Imam Ibnu Khalil Al-Qala'i rahimahullah. Fafaham fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa sirarakum wa khusamatikum wa igamat hududikum wa sal suyufikum wattakhidu al-abwabiha al-matahir wa jammiruha fil jama'." Hindarilah masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, dan hindari masjid itu untuk menunaikan had, menjalankan had hukuman, atau menghunuskan pedang kalian. Jadikanlah di pintu-pintu masjid itu tempat-tempat bersuci, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain Nabi bersabda bahwa ngobrol di masjid itu kebaikannya akan hangus, seperti kayu api membakar kayu. Ini untuk menunjukkan, makanya bukan satu ulama yang mengharamkan berbicara yang mubah di dalam masjid, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masih banyak lagi yang kita harapkan adalah kita bisa memuliakan masjid, mengagungkan masjid, dan kerasan betah berada di masjid
dengan segala bentuk ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.